Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. HMPH, Suke mengejek dan menyilangkan kakinya. Lalu dia melambaikan tangannya. Ledakan. Bangku kayu, ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat, menabrak 3 pemuda di dekat pintu. 2 dari 3 mengenakan pakaian merah dan hijau masing-masing. Pemuda berbaju hijau itu tampak aneh dan memiliki 2 gigi depan yang menonjol, lebih dikenal sebagai Baghdad. Pria berbaju merah itu berpenampilan biasa, tapi ada sesuatu yang menakutkan pada dirinya. Pria ketiga memakai topeng sehingga orang tidak bisa melihat penampilannya. Pria berbaju merah dan hijau itu tersenyum mencemooh saat melihat bangku yang dilempar ke arah mereka. Mereka mengangkat tangan dengan santai dan mendorong telapak tangan sedikit ke depan. Pancaran kekuatan inti yang sebenarnya tiba-tiba berkobar. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh bangku kayu itu meledak menjadi serbuk gergaji. Saya melihat bahwa Anda memiliki cukup temperamen. Beraninya kau menyerang kami. Apa kau tidak tahu siapa kami? Pria berpakaian merah menyeringai dingin. Sampah, Suke menjawab tanpa ragu. Bab novel baru diterbitkan di FREEBN, Vel.com. Pada saat yang sama, dia mengerutkan kening. Cukup jelas bahwa ketiga pria itu kuat, mereka setidaknya harus berada di Crossing Calamity Stage. Namun, dibandingkan dengan Jiang Hongyan, mereka masih memiliki cara untuk pergi. Kamu mengerikan. Kamu pikir kamu ini siapa? Berbicara seperti itu kepada divisi Putra Ilahi. Pria berbaju hijau itu menuntut dengan nada mengancam. Pria berpakaian merah itu juga menyindir, Libai, jangan terlalu sombong. Jika bukan karena komandan, yang memberitahu kami untuk memberitahu Anda tentang masuknya Anda ke divisi Putra Ilahi, tindakan agresi Anda barusan akan cukup untuk menjamin kematian Anda. Kematianku? Suke tertawa mengejek. Aku khawatir kaulah yang akan bertemu dengan pembuatmu. Dia memanggil sistem saat rasa dingin berkobar di matanya. Dia siap untuk membunuh mereka dengan King of Top Acting Fist. Baiklah, itu sudah cukup. Tiba-tiba, pria bertopeng itu maju dan menatap langsung ke arah Suke. Dia berbicara tanpa emosi, kamu pasti Libai dari fraksi surga yang meledak. Jangan khawatir, kami di sini bukan untuk membunuhmu hari ini. Ini adalah token of passing divisi Putra Ilahi. Setelah Anda menerima token ini, Anda akan menjadi bagian dari divisi Putra Ilahi, peringkat nomor 31. Saat dia berbicara, token hitam pekat melayang keluar dari lengan bajunya dan terbang ke arah Suke. Bam! Bahkan tanpa melirik sekilas, Suke menghancurkannya berkeping-keping dengan lambaian tangannya. Dia mendengus, Divine Sun Division, pantatku. Apakah Anda pikir saya peduli? Bermain sesuai aturan fraksi surga yang meledak, begitu kamu membuatku marah, kamu tidak bisa bermimpi untuk pergi hidup-hidup. Ledakan. Suke menyulap sejumlah besar kekuatan inti sejati saat suaranya jatuh, dan dia mengepalkan tangannya. Tapi tak lama kemudian, alisnya berkerut. Dia tidak memiliki konotasi Tao yang cukup. Sistem mengingatkannya diam-diam mengapa, dan dia sadar. Dia baru saja mengalami perkelahian, dan konotasi Tao-nya belum pulih. Oleh karena itu, saat ini, dia tidak bisa menggunakan Top Acting Fist. Teman yang kurang ajar, beraninya kau menghancurkan token divisi Putra Ilahi. Pria berpakaian hijau itu melompat dengan marah, dan dia mengabaikan bagian terakhir dari kalimat Suke sepenuhnya. Penghinaan di wajah pria berbaju merah itu semakin kuat. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa setiap anggota divisi Putra Ilahi tidak boleh dianggap enteng? Kami adalah orang-orang dipilih dari ribuan. Kita semua memiliki potensi luar biasa, dan setiap orang dari kita lebih kuat darimu. Pria berpakaian merah itu berhenti dan mengangkat kepalanya seolah memandang rendah Suke. Dia kemudian melanjutkan dengan angkuh, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu membunuh beberapa ork surga di medan perang, kamu tidak terkalahkan. Ork surga dalam tahap sintesis bentuk itu hanyalah sekelompok semut di mata kami putra divisi Putra Dewa. Mereka tidak sepadan dengan waktu kita. Bodoh. Anda mengatakan bahwa Anda berada di tahap penyeberangan bencana, jadi bukankah itu lelucon jika Anda bahkan tidak bisa mengalahkan seseorang di tahap sintesis bentuk?
Simpan bualan jika Anda tidak dapat membunuh begitu banyak orc tahap sintesis bentuk ketika Anda berada di tahap pelatihan Void, seperti saya. Wajah pria berpakaian merah menjadi gelap mendengar kata-kata itu, dan senyumnya menghilang. Suke mengatakan yang sebenarnya. Bahkan untuk divisi Putra Ilahi, mereka tidak dapat membunuh begitu banyak orc yang kuat di tahap sintesis bentuk ketika mereka berada di tahap pelatihan Void. HMPH. Jadi bagaimana jika Anda bisa membunuh pembangkit tenaga form sintesis stage sebanyak ini? Anda hanyalah seorang kultivator rendahan di tahap pelatihan Void. Di depan kami, kamu masih seekor semut. Saya tidak mengerti apa yang disukai wanita ini tentang Anda. Untuk berpikir bahwa kultivator crossing calamity stage yang kuat akan jatuh begitu rendah, sehingga dia akan mengikuti orang rendahan di Void training stage sekitar. Jiang Hongyan mempertahankan penampilannya yang dimodifikasi setelah menggunakan mantra perubahan diri. Meskipun tidak terlalu cantik, dia tidak bisa menyembunyikan aura elegan dunia lain. Cara dia membawa dirinya tenang dan bermartabat, dan orang tidak bisa tidak tertarik padanya. Sejak ketiga pria itu masuk, tatapan mereka terus memandang ke arah Jiang Hongyan, tampaknya berpikir bahwa wanita luar biasa seperti dia seharusnya tidak mengikuti pembudidaya pelatihan Void yang lemah. Kamu bertanya apa yang dia suka dariku? Bukankah jawabannya sudah jelas? Buka mata anjing Anda lebar-lebar dan lihat sendiri. Apa yang kamu lihat ini? Suke menepuk pipinya dengan gelisah saat dia berkata, menekankan wajahnya, lihat itu? Itu karena wajah tampan ini. Swoosh! Trio dari divisi Putra Dewa hampir meledak karena marah ketika mereka mendengar kata-katanya, matanya melotot. Apa maksudmu? Apakah Anda mengolok-olok penampilan umum kita? Betapa dangkalnya, kata pria berpakaian merah itu dengan marah. Suke dengan cepat memotongnya. Jangan bicara omong kosong. Lihat dirimu. Anda terlihat seperti lelucon. Dan kamu, yang berbaju hijau, lihat gigimu, kamu bahkan bisa melakukan sunat dengan memakainya. Aku akan menghemat napas pada yang bertopeng. Dengan penampilan seperti itu, tidakkah kalian bertiga merasa malu menyombongkan diri bahwa penampilan kalian biasa saja? Omong kosong. Pria berpakaian merah itu merajalela dengan amarah, wajahnya memerah seperti dia akan bergegas dan melawan Suke kapan saja. Cukup. Pria bertopeng itu berteriak dan menghentikan pria berpakaian hijau itu, menyapu pandangan dingin ke arah Suke, berkata, Li Bai, ketahuilah batasanmu. Kami tidak menyangkal bahwa potensi Anda sangat mencengangkan. Namun, yang lain di divisi Putra Ilahi juga tidak mudah menyerah. Kami tidak kalah dari Anda dalam hal potensi, dan masing-masing dari kami hanya berhasil setelah melalui situasi hidup dan mati dan kesulitan yang tak terbayangkan. Seperti saya, ketika saya berumur 15 tahun, saya diketahui tidak memiliki akar spiritual sama sekali dan dianggap tidak mungkin untuk dikultivasikan. Tapi pada akhirnya, saya masih mencapai apa yang saya miliki hari ini. Kata-katanya menggelitik Suke, yang mengangkat kedua tangannya. Tepuk, tepuk, tepuk. Suke bertepuk tangan dan dia berseri-seri. Tidak ada akar spiritual pada usia 15 tahun, tetapi Anda masih mencapai apa yang Anda miliki hari ini? Apakah Anda memamerkan betapa inspirasionalnya Anda? Tidak bisa menyalahkan kalian semua, karena menjadi inspirasional adalah semua yang kalian bisa, tidak seperti saya, yang sangat tampan. Beraninya kamu, saya memberitahu Anda bahwa ini adalah dunia tempat kita berbicara dengan tinju. Anda tidak berhak menertawakan penampilan kami. Pria bertopeng itu meludah, marah dengan tanggapan Suke. Aku tidak punya hak. Saya rasa tidak. Jadi bagaimana jika saya menyebut kalian jelek? Jelek si Anu, bisakah kamu nyalakan lampunya? Marah, pukul aku jika kamu berani. Suke bernyanyi, wajahnya sombong dan tak tahu malu. Ketiganya hanya ingin menghancurkannya sampai mati. Sepertinya kewaspadaan mereka terhadap komandan melebihi kemarahan mereka, karena mereka bertiga menelan hinaan dan tidak menyentuh Suke. HMPH, ayo pergi. Pada akhirnya, pria bertopeng itu berbalik, menatap Suke dengan tatapan terakhir. Kedua pria berpakaian merah dan hijau masing-masing juga memelototinya dengan dingin dan, tanpa sepatah kata pun, pergi saat mereka diam-diam marah. Si kecil, apakah kamu membutuhkan aku untuk memberi mereka pelajaran? Jiang Hongyan tersenyum saat dia melangkah maju, tenang dan anggun seperti biasanya. Dia memperhatikan bahwa Suke tidak berniat membunuh orang lagi hari ini, jika tidak, dengan karakternya,
mereka pasti sudah mati sekarang. Tidak perlu, aku akan mengurus mereka sendiri. Suke menghentikannya untuk bergerak. Secara keseluruhan, dia tidak memperhatikan ketiganya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menggunakan King of Top Acting Fist secara berlebihan hari ini, dia pasti sudah membunuh mereka sejak lama. Tapi karena dia tidak bisa menggunakannya sekarang, maka tidak perlu terburu-buru, tidak perlu mengotori tangan Jiang Hongyan. Juga, orang-orang itu layak mendapat banyak poin pengalaman. Dia harus memasuki medan perang sekali lagi lusa. Itu akan mendorongnya ke puncak tahap pelatihan Void. Pada saat itu, dia bahkan tidak membutuhkan tinju bertindak tangguh untuk membunuh orang-orang yang disebut jenius dari divisi Putra Ilahi. Dia akan menghancurkan mereka dengan satu tangan, lalu bersiap untuk masuk ke tahap sintesis bentuk. Dengan itu, ketiga pemuda dari divisi Putra Ilahi pergi dengan marah. Suke menunggu aura mereka menghilang seluruhnya dari deteksi kekuatan jiwa sebelum dia duduk di sebelah Jiang Hongyan lagi, tangannya sangat ingin menyentuhnya. Jiang Hongyan menatapnya dengan jengkel dan berbisik, terus terang, kamu bisa menerima tawaran mereka untuk bergabung dengan divisi Putra Dewa. Hah, apakah ada yang istimewa tentang divisi Putra Ilahi ini? Suke bertanya dengan ragu. Lagi pula, meski ketiga pria itu tampak cukup kuat, mereka tidak cukup kuat untuk membuat Suke memikirkan mereka. Begitu dia melepaskan King of Top Acting Fist, ketiganya pasti akan binasa. Mengapa bergabung dengan apa yang disebut divisi Putra Ilahi ini jika itu yang terbaik yang bisa mereka tawarkan? Itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan fraksi surga yang meledak. Kunci divisi Putra Ilahi terletak pada panglima tertinggi mereka, Qin Wei. Juga di puncak Great Vehicle Stage, dia memiliki posisi yang luar biasa di benua Xuanzhen, bahkan Kaisar harus menunjukkan kesopanan padanya dan tidak ingin melawannya. Jika Anda berlindung di divisi Putra Ilahi, bahkan Kaisar perlu berpikir dua kali sebelum menyentuh Anda, kata Jiang Hongyan. Suke tidak bisa mempercayai telinganya. Apakah pria komandan ini lebih kuat dari Kaisar? Tidak. Secara kekuatan, Kaisar pasti akan berada di peringkat teratas di benua Xuanzhen, dan Qin Wei tidak akan pernah bisa dibandingkan. Namun, pembudidaya yang sudah mencapai tahapnya seringkali enggan bertarung. Bahkan jika ada celah dalam kekuatan, tidak mungkin mereka bisa saling membunuh dengan mudah. Saat Jiang Hongyan mengatakan ini, dia melihat sedikit ke langit malam di balik ambang jendela dan berbisik, ketika kamu mencapai level itu, kamu pasti akan membuat banyak musuh. Setelah perang pecah, Anda tidak dapat melarikan diri tanpa cedera bahkan jika Anda membunuh pihak lain. Setelah itu terjadi, musuh Anda yang lain pasti akan meluncurkan serangan diam-diam saat Anda lemah. Oleh karena itu, daripada mengatakan bahwa Yang Mulia takut pada Qin Wei, lebih tepat mengatakan bahwa dia khawatir akan terluka. Bab novel baru diterbitkan di FREEBN, Vel.com. Saya mengerti, tidak masalah. Maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Divisi ini tampaknya jahat, kami juga baru melihatnya. Mereka semua sangat arogan hingga aku hampir kesal. Suke mengeluh, ekspresinya kesal. Jiang Hongyan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar kata-katanya. Apakah mereka mengganggu Anda? Siapa lagi di dunia ini yang bisa mengganggumu? Bukankah kamu yang membuat mereka kesal sampai mereka kabur? Mari kita tidak membicarakannya. Semakin banyak kita membicarakannya, semakin aku kesal. Suke menghentikan topik dengan lambaian tangan. Suke merasa sangat disayangkan dia tidak bisa membunuh ketiga orang itu. Jika King of Top Acting Fist tersedia, dia bisa menggunakannya untuk membangun rasa hormat dan mengintimidasi para pencelanya. Yah, tidak bergabung dengan divisi adalah hal yang baik. Qin Wei bukanlah pria terbaik, sejauh yang saya tahu, tujuan dia mengolah divisi Putra Ilahi juga tidak bermoral. Jiang Hongyan mengangguk dan berkata dengan lembut. Mengapa itu tidak bermoral? Suke tidak tertarik dengan divisi Putra Ilahi tetapi ingin mengalihkan perhatian Jiang Hongyan. Hanya ketika dia asyik mengobrol, cakar jahatnya akan menemukan kesempatan untuk melewati pertahanannya. Jadi, dia berpura-pura menjadi bayi yang penasaran dan bertanya. Jiang Hongyan tidak melihat pikiran sesat Suke dan menjawab dengan sungguh-sungguh, rencananya untuk mengasuh Putra Ilahi hanyalah agar dia mengendalikan mereka. Dia akan membuat mereka memasuki jalan kenaikan surgawi, dan membawakannya buah tulang surgawi. Apa itu buah tulang surgawi?
Kata-katanya benar-benar membangkitkan minatnya, dan sekarang dia benar-benar ingin tahu. Jiang Hongyan memandangnya dan berkata, semacam buah yang tumbuh dari sisa-sisa seorang pembudidaya immortal. Itu adalah obat langka yang dapat membantu menembus puncak panggung kendaraan hebat. Bisakah obat tumbuh dari pembudidaya abadi? Suke tercengang. Jiang Hongyan terkekeh, itu hanya desas-desus, tetapi menurut catatan kuno, beberapa orang memang melihat sisa-sisa seorang pembudidaya abadi di jalan kenaikan surgawi sejak lama. Mereka memetik buah dari tulang, menyerapnya, dan mencapai tahap surgawi. Namun, tidak ada orang lain yang pernah melihat sisa-sisa dewa lagi. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan berani mengungkapkannya ke dunia luar. Itu juga tepatnya mengapa Kaisar memelihara pohon realisasi dewa dengan gumpalan jiwa masa laluku. Jadi begitu, Suke mengangguk, dan matanya sedikit menyipit. Apakah benar-benar sulit untuk mencapai tahap surgawi? Sudah larut. Jika Anda tidak beristirahat sekarang, Anda mungkin tidak dapat mengikuti perang besok. Pada saat ini, Jiang Hongyan memandang Suke dan tersenyum lembut. Sejak terakhir kali, dia menyadari bahwa Suke tidak dapat menggunakan teknik tinjunya yang pasti membunuh seperti yang dia inginkan. Butuh waktu untuk pulih ketika dia telah menggunakannya hingga batasnya. Suke melihat keluar jendela dan menatap langit malam. Dengan anggukan, dia menarik kembali tangannya. Seperti yang dikatakan Jiang Hongyan, jika dia tidak dapat memulihkan konotasi Tao tepat waktu, dia akan kehilangan pertempuran besok. Dia duduk di futon dan segera memasuki kondisi pemahaman Tao, memeriksa ulang dan memahami kembali konotasi Tao-nya. Jiang Hongyan duduk di sampingnya dan menatapnya dengan tenang untuk waktu yang lama. Setelah itu, bibirnya yang indah sedikit terangkat, dan kehangatan menyapu matanya yang indah. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah terbiasa dan sangat suka menghabiskan waktu seperti ini sendirian dengan Suke. Mereka akan tetap bersama, bertarung bersama, mengobrol satu sama lain, dan berlatih bersama, hidup sederhana, aliran sederhana. Itu sangat indah. Akhirnya, dia memejamkan mata dan memasuki kondisi meditasi. Keesokan harinya, terompet terdengar lagi di medan perang. Baik pembudidaya manusia dan suku ork surga telah membangun kembali pasukan mereka dan mendarat di medan perang sekali lagi. Pertempuran telah dimulai. Kali ini, Suke terlambat. Memulihkan konotasi Tao membutuhkan waktu, dan jaraknya agak jauh, oleh karena itu, dia tidak membawa Jiang Hongyan dan datang sendiri. Ketika dia akhirnya sampai di medan perang, Suke menjadi sedikit khawatir karena dia kehabisan ide untuk menarik massa. Karena King of Tough Acting Fist adalah skill dengan area of effect damage, efisiensi pembunuhan akan berkurang jika para raksasa tidak dikumpulkan. Namun, matanya berbinar saat melewati rangkaian toilet di kamp, dan dia memasukinya dengan cepat. Dia memanggil sistem dan mengeluarkan ratusan cincin penyimpanan. Suke mulai mencubit banyak teratai api Buddha dan meremasnya hingga hampir meledak. Dia kemudian segera memasukkannya ke dalam ring penyimpanan, bersama dengan kotoran bau dari lubang pembuangan. Suke tidak pernah meninggalkan toilet sepanjang pagi. Baru pada siang hari dia keluar dari toilet, puas, dan langsung pergi ke medan perang. Beberapa pembudidaya manusia di kamp terkejut saat melihatnya pergi. Bukankah itu Li Bai dari fraksi surga yang meledak? Bukankah dia pergi ke medan perang hari ini? Aneh, saya pikir saya melihatnya masuk ke toilet pagi ini. Kenapa dia baru keluar sekarang? Dan untuk pergi tampak sangat kenyang. Semua yang penasaran masuk ke toilet untuk memeriksa, dan mereka semua terdiam. Toilet yang biasanya bau bahkan tidak memiliki setengah omong kosong. Tuhanku, seseorang telah mencuri kotoran toilet kita. Kerumunan segera berteriak dengan cemas. Sapi suci, apakah dia gila? Itu menakutkan. Apa yang dilakukan Suke dengan omong kosong yang dia curi? Tidak, dia pergi dengan wajah puas, yang terlihat seperti baru saja makan kenyang. Omong kosong, aku tiba-tiba memikirkan alasan yang berani. Omong kosong, saya juga. Kemudian, serangkaian seruan terdengar di seluruh perkemahan. Pada saat yang sama, di garis depan, sesosok tiba dengan tergesa-gesa. Itu adalah Suke. Dia berteriak sekuat tenaga dari jauh, sudah terlambat untuk dijelaskan. Semua orang memasang taruhan Anda. Besar atau kecil, semua orang di medan perang begitu asyik berperang sehingga tidak ada yang memperhatikan Suke.
Suke kesal dengan tanggapan mereka. Act of Sein sedang membuka meja judi. Beraninya mereka mengabaikannya? Jagoan. Dia melompat, mengemudikan sambaran petir, dia terjun ke tengah medan perang. Baru pada saat itulah para raksasa suku orc surga menyadari kedatangan Suke. Mereka meraung, lalu secara kolektif memutuskan untuk mengabaikannya. Sebaliknya, mereka berbalik dan menyerang para pembudidaya manusia. Wah, jangan lakukan itu. Saya bukan Li Bai atau Li Xiaoyao. Saya Jet Li. Meskipun Suke telah mengganti pakaiannya, penampilannya masih sama dengan penyamarannya. Tidak ada yang akan mempercayainya bahkan jika dia mengaku sebagai Jet Li. Raksasa telah mempelajari pelajaran mereka setelah dibodohi selama 2 hari berturut-turut. Orang ini hanya di sini untuk membuat masalah. Mereka akan hidup lebih lama jika mereka tidak memperhatikannya. Oh, ayolah, kamu tidak menyenangkan. Aku akan pulang. Suke berteriak dari kebosanan seperti dia kehilangan kesenangan karena tidak ada yang mau berbicara dengannya. Dia berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, sesuatu yang sedikit berkilau jatuh dari pakaiannya. Itu segera menarik perhatian beberapa raksasa orc surga. Mereka memusatkan perhatian pada benda itu, dan kemudian mata mereka menjadi cerah cemerlang, tampak bersemangat. Cincin penyimpanan, itu cincin penyimpanan? Ambil itu, bocah manusia itu membawa begitu banyak batu roh tingkat terbaik. Mereka pasti disembunyikan di dalam cincin penyimpanan ini. Banyak raksasa dari suku orc surga dikejutkan oleh keributan itu dan melangkah ke arah Suke, sebelum tiba-tiba melompat untuk mengambil cincin penyimpanan. Suke terus terbang ke depan seolah-olah dia tidak menyadari apapun. Cincin penyimpanan terus jatuh saat dia terbang, dan raksasa di belakangnya mulai mencengkeramnya dengan liar. Beberapa pembudidaya yang memperhatikan apa yang terjadi tidak tahan lagi. Mereka buru-buru mengingatkan Li Bai, fraksi surga yang meledak. Li Bai, cincin penyimpananmu telah jatuh. Apa? Mendengar kata-kata mereka, Suke menunduk dan memucat. Dia segera berbalik dan berteriak, hentikan. Jangan sentuh cincin penyimpanan saya. Jangan melihat ke dalam. Banyak raksasa dari suku orc surga tertawa terbahak-bahak, sangat gembira bahwa mereka akhirnya kembali ke Suke. Jangan sentuh cincin penyimpanan Anda? Sial, kami akan merampokmu. Jangan melihat ke dalam. Sial, jadi apa? Kita harus melihatnya. Banyak tentara saling membunuh di medan perang. Dalam kekacauan itu, ratusan tentara orc berusaha merebut cincin penyimpanan yang hilang oleh Suke. Jangan periksa barang-barang di dalam cincin penyimpanan, teriak Suke. Namun, semakin keras dia berteriak, semakin bersemangat para prajurit orc itu. Mereka benar-benar terganggu oleh Suke dan banyak dari mereka mencoba mencabik-cabik Suke. Sekarang mereka sangat senang mencuri sesuatu dari Suke. Teman-teman, ayo buat pria manusia itu gila dengan membuka cincin penyimpanan dan mencuri harta karun di dalamnya. Teriak seorang prajurit suku orc surga, melambaikan tangannya seolah-olah mereka telah menang. Oke, lebih dari 100 tentara orc lainnya yang mendapatkan cincin penyimpanan menjawab dengan gembira. Setelah itu, mereka mulai memeriksa cincin penyimpanan di tangan mereka. Momen selanjutnya. Gemuruh. Bersamaan dengan ledakan besar, api menyilaukan yang tak terhitung menyembur keluar dari cincin penyimpanan dan menciptakan ledakan besar. Gelombang udara panas membara menyapu langsung. Kemudian, banyak benda kuning tak dikenal diledakkan menjadi tetesan kecil dan jatuh di sepanjang parabola yang berbeda pada para prajurit suku orc surga itu. Seketika, setengah dari medan perang dipenuhi dengan bau busuk yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bab novel baru diterbitkan di FREEBN, Vel.com. Seluruh area tiba-tiba menjadi sunyi seolah-olah bahkan udara pun membeku. Semua orang di daerah ini, termasuk para penonton umat manusia dan para prajurit suku orc langit, tercengang. Apa ini? Mengapa perasaan dan bau ini begitu menakutkan? Melihat benda kuning dan lengket yang berbau di tangannya, seorang prajurit dari suku orc surga menjilatnya dengan lidahnya. Setelah itu, matanya terbuka lebar dan tubuhnya mulai bergetar. Ah! Teriakan nyaring keluar dari mulutnya dan bergema di sekitar medan perang. Itu kotoran. Ini kotoran. Prajurit orc itu berteriak sambil berlari dengan liar di medan perang. Suke, yang berdiri di tempat 1000 mil jauhnya dari medan perang, melihat pemandangan ini dengan senyum jahat di wajahnya. Omong kosong.
Semua prajurit suku orc surga menyadari diri mereka sendiri saat ini. Mereka benar-benar kesal dan hampir kehilangan akal karena marah. Para pembudidaya manusia di daerah ini juga bingung dengan apa yang mereka lihat. Tak satu pun dari mereka berharap Suke bisa menggunakan metode menjijikkan seperti itu. Dia telah menempatkan kotoran di cincin penyimpanan. Kemudian, dia meledakkan kotoran itu menjadi tetesan kecil dan melemparkannya ke banyak prajurit suku orc surga. Ini terlalu jahat. Mereka belum pernah mendengar tentang seseorang yang bisa membuang kotoran ke musuhnya selama pertempuran. Jadi, masih bahan lama dan bau lama kan? Haha, kamu sangat marah. Datang ke sini untuk menghajarku. Suke mengolok-olok mereka dengan senyum jahat sambil menutupi hidungnya. Semua prajurit suku orc surga yang telah dinodai oleh kotoran kehilangan kendali atas diri mereka sendiri karena kemarahan mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bunuh dia. Kami lebih memilih kematian daripada penghinaan. Dia telah melanggar peraturan. Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Aku akan membuangnya ke lubang pembuangan. Banyak tentara orc meraung marah saat mereka berlari menuju Suke. Suke mengangguk puas. Di depan ribuan musuhnya, dia mengepalkan tinjunya dan mengucapkan beberapa kata dengan tenang, "The King of Tough Acting Fish." Bang! Bersamaan dengan suara tumpul di kehampaan, Suke menyerang dengan tinjunya. Bayangan tinju raksasa terbentuk di atas awan. Kemudian, jatuh langsung dengan momentum yang luar biasa dan konotasi Tao. Gemuruh! Seketika, tinju menciptakan area kosong dalam formasi suku orc surga. Banyak tentara orc meledak menjadi kabut darah. Namun, ini tidak bisa menakuti para prajurit orc gila itu, yang masih meraung marah dan berlari ke arah Suke. Mereka berencana untuk mencabik-cabik Suke dengan keunggulan kuantitatif mereka. Suke terus menyerang dengan tinjunya, berdiri tepat di depan mereka. Raja Tinju bertindak tangguh yang unik. Raja Peledak Tinju Tangguh. Raja Tinju Tangguh yang tak terkalahkan. Ledakan. 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 Suara ledakan datang dari medan perang satu demi satu. Semakin banyak prajurit orc berubah menjadi kabut darah. Ding! Selamat kepada pembawa acara, Suke, yang berhasil berakting tangguh. Hadiahnya adalah 13.000 acting tough points. Ding! Selamat kepada tuan rumah, Suke, dalam peningkatan yang berhasil. Tahap saat ini adalah level 9 dari tahap pelatihan Void. Ding! Selamat kepada tuan rumah, Suke, dalam peningkatan yang berhasil. Tahap saat ini adalah level 10 dari tahap pelatihan Void. Ding! Host telah mencapai puncak tahap pelatihan Void. Sebelum melewati kesengsaraan surgawi, semua poin pengalaman akan disimpan di kolam pengalaman secara otomatis. Nada peringatan sistem datang satu demi satu. Fiuh! Suke menghela nafas lega. Setelah kerja keras selama 3 hari, dia akhirnya berhasil mewujudkan peningkatannya. Dia telah mencapai puncak tahap pelatihan Void. Dia akan mencapai tahap sintesis bentuk setelah melewati kesengsaraan surgawi. Namun, sebelum itu, dia akan bergabung dengan tubuh Tao untuk meningkatkan kekuatannya secara luar biasa saat dia melewati kesengsaraan surgawi. Pada saat itu, sebagai seorang kultivator di tahap sintesis bentuk, kekuatannya akan semakin mengerikan. Hahaha, happy hour selalu berlalu dengan cepat. Teman-teman, aku harus pergi sekarang. Suke mengucapkan selamat tinggal kepada para prajurit suku orc surga yang terus bergegas ke arahnya. Dia benar-benar enggan mengucapkan selamat tinggal pada adegan di mana ribuan musuh berlari ke arahnya. Lagi pula, para prajurit orc itu sedang berjalan di poin pengalaman. Sayang sekali dia telah menggunakan konotasi Tao, jadi dia harus menghentikan pembantaian ini. Tentu saja, dia telah mencapai puncak tahap pelatihan Void. Dia bisa melawan para pembudidaya itu di tahap sintesis bentuk dengan seni sihir lainnya. Namun, dia juga bisa membunuh puluhan atau ratusan musuh dengan satu King of Tough Acting Fish. Dengan seni sihir lainnya, dia bisa membunuh beberapa musuh dengan banyak jurus menyerang. Itu terlalu tidak efisien. Suke tidak memiliki kesabaran untuk bertarung dengan cara ini. Selamat tinggal, teman-teman. Suke mengangguk kepada para prajurit orc. Kemudian dia berbalik dan mulai berlari menuju perkemahan depan. Pada saat ini, para prajurit orc itu tidak ingin membiarkannya pergi. Mereka sangat marah sehingga mereka berencana untuk mencabik-cabik Suke. Oleh karena itu, mereka mulai mengejar Suke dengan gila-gilaan.
Suke melambaikan tangannya saat dia terbang ke depan. Teman-teman, berhenti mengirimku pergi, cepat atau lambat kita harus berpisah. Mengaum. Para prajurit orc meraung dengan marah. Tidak ada yang ingin mengirimmu pergi. Jika Anda bukan pengecut, kembalilah untuk menghadapi kami. Para prajurit orc terus mengejar Suke, menambah kecepatan. Para pembudidaya manusia terdiam setelah melihat ini. Orang ini benar-benar orang aneh. Bagaimana dia bisa begitu tak tahu malu? Orang seperti ini seharusnya terkenal, tetapi mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Seseorang bertanya dengan curiga. Aku khawatir dia menggunakan nama palsu. Namun, kami benar-benar belum pernah mendengar tentang orang tak tahu malu seperti dia. Seperti yang diduga, orang paling jahat selalu tak terkalahkan. Seseorang berseru, menggelengkan kepalanya. Gemuruh, gemuruh. Pada saat ini, tentara suku orc surga yang tak terhitung jumlahnya terus mengejar Suke. Sayang, berhenti mengirim saya pergi. Anda tidak ingin saya pergi, saya juga tidak ingin meninggalkan Anda. Kamu sangat antusias. Ayo, ayo berjuang untuk 300 ronde lagi. Kata Suke sambil berhenti. Kemudian, dia berbalik dan mengepalkan tinjunya lagi. Suara mendesing. Tiba-tiba, para prajurit suku orc surga yang mengejar Suke terkejut dan mau tidak mau berhenti. Hehehe, kamu telah dibodohi. Bodoh. Suke tersenyum jahat saat dia menyalakan mantra pelarian ilahi. Kemudian dia menghilang dari medan perang secara langsung. Medan perang terdiam seketika. Kemudian, raungan histeris mulai bergema di seluruh area. Para prajurit orc sangat marah. Di kejauhan, di tembok kota di garis depan umat manusia, Qin Wei, seorang jenderal parubaya, sedang memandangi medan perang dengan tenang. Kemudian, dia melirik pemuda di sampingnya dan berkata dengan serius, maksudmu dia menolak untuk bergabung dengan divisi Putra Ilahi dan menghancurkan pelat ide divisi Putra Ilahi? Jenderal, orang ini sangat sombong. Tolong izinkan saya untuk menghukumnya? Seorang pria berjubah merah berkata sambil membungkuk. Bersama dengan pria berjubah hijau dan pria bertopeng, mereka adalah 3 orang yang diusir oleh Suke tadi malam. Qin Wei menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya dengan tenang, aku khawatir kamu tidak cukup kuat untuk menghukumnya. Lupakan saja, aku akan pergi bersamamu malam ini untuk menemukannya. Orang ini harus bergabung dengan divisi Putra Ilahi dan menjadi salah satu bawahanku. Setelah itu, seberkas cahaya menyeramkan muncul di kedalaman matanya. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi freeebnvel.com untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat.